密界传来消息，殿下是否出手除掉他？正是圣龙气运的天命所归。我找你来是要告诉你一个消息：增补寿元，元兽横行，危险重重。这炎雷诀你拿去观摩。什么气息？其名为祖龙经。不是天地间最强的元气吗？竟有功法能超越9品，也就是说，我可以修炼祖龙经。祖龙经。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yuan Jun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan permasalahan yang masih terjadi antara Kekaisaran Zhao dan juga Kekaisaran Qi. Kekaisaran Zhao yaitu ayahnya Yuan bertanya kepada Kekaisaran Qi, apakah Kekaisaran Qi berniat untuk melakukan pemberontakan kepada Kekaisaran Zhao. Kekaisaran Qi yang mendengar itu berpikir bahwasannya jika mereka sampai berpisah pada saat ini, itu akan membuat kerugian di antara kedua belah pihak. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Kekaisaran Qi memasuki arena pertempuran yang hal ini pun membuat ayahnya Yuan khawatir dan dengan segera ia melindungi Yuan dan bertanya sekali lagi kepada mereka apakah mereka berniat untuk memberontak. Kekaisaran Qi berbicara kepada pelayan Jia dengan bertanya kepadanya kenapa dia sebelumnya tidak mendengarkan perkataannya. Karena sebelumnya Kekaisaran Qi menyuruh kepada pelayan Jia untuk menyelamatkan Qi Yue bukan untuk menyerang Pangeran Yuan dan Kekaisaran Qi. Bertanya lagi kepada pelayan Jia, mengapa dia malah menyerang Pangeran Yuan. Pelayan Jia pun dengan ketakutan menjawab bahwasannya ia sebelumnya hanya berniat untuk menyelamatkan Pangeran Qi Yue aja karena dia mengalami luka fatal sampai kehilangan lengannya. Kekaisaran Qi pun merespon untung saja Pangeran Yuan tidak mengalami luka akibat serangan dari pelayan Jia sebelumnya. Dan setelah itu pun Kekaisaran Qi meminta maaf kepada ayahnya Yuan karena masalah sebelumnya merupakan masalah kesalahpahaman saja. Ia juga tidak berniat menyuruh kepada pelayannya untuk menyerang Yuan. Hal itu pun membuat Kekaisaran Zhao merasa tenang karena ternyata Kekaisaran Qi yang tidak berniat memberontak dengan Kekaisaran Yuan mereka. Kaisar Qi juga meminta maaf kepada Pangeran Yuan karena kesalahan sebelumnya tetapi Yuan yang mendengar itu sadar bahwasannya Kekaisaran Qi sekarang hanya menggunakan kata-kata saja. Tetapi di saat itu Kekaisaran Qi bertanya kepada Yuan karena sebelumnya Yuan telah menggunakan teknik dari pedang Xuan Meng mereka, yang dimana merupakan teknik dari Kekaisaran Qi. Alhasil dia pun bertanya dari mana Yuan bisa mendapatkan teknik tersebut. Yuan pun menjawabnya dengan jujur bahwasannya ia mendapatkan teknik Xuan Maxiang tersebut itu waktu dirinya berhadapan melawan seorang pencuri yang berada di kota Black Forest. Kekaisaran Qi yang mendengar itu pun merasa cukup puas karena ternyata teknik itu telah didapatkan oleh Pangeran Yuan dan di sini Kekaisaran Qi meminta kepada sang pangeran untuk mengembalikannya. Tetapi Yuan menjawab bahwasannya teknik tersebut telah tanpa sengaja dihancurkan oleh seekor monster yang berada di hutan Black Forest. Jadinya Yuan sekarang tidak bisa mengembalikan teknik itu. Tentu Kekaisaran Qi juga sadar bahwasannya Yuan telah berbohong kepadanya. Tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain percaya dengan kebohongan tersebut. Selain itu, ia juga secara tidak langsung mengancam kepada Yuan dengan mengatakan jika dirinya telah menemukan monster dari hutan Black Forest itu, maka ia akan menghancurkan monster itu dengan tangan sendiri. Yuan tidak takut dengan ancaman tersebut, ia justru berani menjawab dengan meminta kepada Kekaisaran Qi untuk berhati-hati. Itu karena monster di hutan Black Forest merupakan rumah bagi para monster yang berbahaya. Setelah itu pun ayahnya Yuan menyuruh kepada guru Tianyang untuk mengumumkan pemenang dalam kompetisi ini. Kaisar Tianyang menerima perintah itu, ia pun dengan segera memberikan pengumuman bahwasannya pemenang pada kompetisi ini adalah Yuan.
Sedangkan untuk ayahnya Yuan dan juga Kekaisaran Qi, mereka berdua saling ngobrol tipis dengan di sini Kekaisaran Qi memberikan peringatan kepada ayahnya Yuan bahwasannya putra dari dinasti Wei yang bernama Qi Hou sekarang telah berkembang begitu pesat. Kaisar Qi pun memperingatkan kepada ayahnya Yuan untuk berhati-hati dengan dinasti Wei yang masih menjadi musuh mereka. 可得多注意一点。 Sedangkan di tempat dari Kekaisaran Wei terlihat di sana adanya tuan muda dan juga tuan putri bernama Wu Huang dan juga Wei Hou. Di sana mereka mendapatkan berita dari bawahannya yang memberitahu bahwasannya Pangeran Yuan telah berhasil memenangkan kompetisi tahunan di Kekaisaran Zhou. 密界传来消息，殿下，是否出手除掉他？ Tetapi Pangeran Wu Huang tidak peduli dengan hal tersebut karena bagi dirinya Kekaisaran Zhou sekarang berada di kondisi yang sekarat. Sedangkan mereka sekarang masih memiliki masalah dengan dinasti Jia dan juga dinasti Wu. Mereka tidak memiliki waktu untuk mengurusi kekaisaran yang sekarang sudah sekarat yaitu Kekaisaran Zhou. Tetapi sang pengawal memperingatkan kepada Pangeran Hua bahwasannya jika mereka tidak memperhatikan Pangeran Yuan maka itu bisa menjadi bahaya bagi mereka. 正是圣龙气运的天命所归。 Di sana Pangeran Hua tidak peduli dengan hal itu dengan ia mengancam kepada pelayannya bahwasannya Yuan hanya sekedar sampah yang tidak berguna, tidak ada ancaman yang dapat ditimbulkan olehnya. 吾皇，不要轻视那个人。 Adik perempuannya Wu You justru membela pengawal tersebut dengan mengatakan bahwasannya kekuatan dia sekarang itu mereka miliki berasal dari Pangeran Yuan. Karena Yuan telah memiliki teknik dari naga suci. Jika Yuan datang untuk mengambil kembali kekuatan yang telah mereka rebut dari mereka, maka hal itu akan merepotkan. Apalagi mereka sekarang sangat bergantung dengan kekuatan yang mereka telah ambil dari Yuan. Yao juga tidak ingin kekuatan yang telah ia miliki sekarang diambil kembali oleh Yuan. Mendengar hal itu membuat Pangeran Hua juga setuju dengan perkataan dari adik perempuannya. Ia pun menyuruh kepada pengawal itu untuk memberikan bantuan tambahan kepada Kekaisaran Qi agar mereka yang mengurus permasalahan dengan Kekaisaran Zhou. Pengawal itu menerima perintah tersebut dan dengan segera ia pun pergi dari sana. 能否度过这一关？ Sedangkan di tempat dari Yuan dan ayahnya, dia memperingatkan kepada Yuan walaupun dia sebelumnya telah berhasil mengalahkan Qi Wei. Tetapi hal itu masih belum menjadi tanda kemenangan mereka karena Qi Wei yang tidak akan menyerah. Kaisar Zhou sudah curiga bahwasannya Qi Wei akan kembali lagi menerima bantuan dari dinasti Wu dan sebelum hal tersebut terjadi, di sini mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan Kekaisaran Qi, tetapi dengan pertama, mereka harus mendapatkan dukungan dari dinasti Wei. Karena dinasti Wei dulunya memiliki aliansi yang bagus dengan Kekaisaran Zhou. Tetapi ada sedikit masalah di antara hubungan kekaisaran mereka. Yang dimana permasalahan ini dimulai waktu dinasti Wei melakukan pertempuran melawan Kekaisaran Hitam yang dalam pertempuran itu. Sebenarnya Kekaisaran Zhou mereka harus membantu dinasti Wei untuk bisa mengalahkan Kekaisaran Hitam. Tetapi karena adanya Kekaisaran Qi yang menghalangi mereka membuat mereka terlambat untuk bisa membantu dinasti Wei. Yang hal itu justru membuat dinasti Wei mengalami luka yang begitu besar. Bahkan dari kejadian itu sang kaisar mengalami sebuah racun yang membuatnya kehilangan nyawa. Tidak sampai di sana, putra dari dinasti Wei yang bernama Wei Bing juga mengalami keracunan tersebut yang sampai sekarang ia masih belum pulih. Tetapi dari apa yang telah didengar oleh Kekaisaran Zhou bahwasanya Kekaisaran Qi sekarang berniat untuk merekrut dinasti Wei ke pihak mereka dengan bantuan dari seseorang pihak Kekaisaran Qi bernama Qi Hou. Tetapi sepengetahuan Kekaisaran Zhou bahwasanya dinasti Wei itu juga membenci Kekaisaran Qi. Artinya kerjasama ini kemungkinan kecil akan bisa terjadi. Di sini sang Kaisar Zhou ingin meminta kepada Yuan untuk segera mengambil hati dari dinasti Wei sebelum terlambat agar mereka mendapatkan dukungan untuk melawan Kekaisaran Qi. Kaisar Zhou meminta lagi kepada Yuan untuk mencari sebuah batu api yang berada di sebuah pertambangan kuno. Karena di dalam sana terdapat banyak sekali batu ajaib yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan juga adanya salah satu batu yang dapat memperpanjang umur hidupnya. Yuan yang mendengar itu jadi sangat kaget karena ia mengetahui bahwasannya batu tersebut akan diberikan kepada ibunya yang sekarang umurnya semakin pendek.
Sebagai bekal dari perjalanan Yuan kali ini, ayahnya memberikan sebuah gulungan teknik bernama Yuan Lei. Yuan pun menerima misi ini dan juga menerima gulungan tersebut. 看我给你带了什么？什么主意？说吧。真是什么都瞒不过瑶瑶姐。 Setelah berbicara dengan sang ayah, Yuan pun pergi menemui Yao Yao. Yang di sini Yuan mencoba membujuknya menggunakan minuman yang telah ia beli. Yuan langsung meminta bantuan kepada Yao Yao untuk memberikan sedikit bekal kepada dirinya, karena dirinya akan melakukan sebuah petualangan. Yao Yao pun memberikan pilihan kepada Yuan. Pertama adanya buku teknik penyembuh tingkatan ke-7, yang hal ini pun membuat Yuan sangat kaget karena buku teknik ini sangatlah tinggi. Bahkan kekaisaran Zhou mereka jika ditukarkan untuk buku tersebut, kemungkinan masih belum cukup. Yao Yao pun memberikan pilihan lain berupa sebuah tulang yang seketika Yao Yao mengeluarkan tulang itu dengan mengeluarkan aura begitu dahsyat. 气息，其名为祖龙晶。 Yao Yao menjelaskan bahwasannya tulang ini berasal dari naga legendaris yang disebut dengan Julong yang dulunya merupakan naga penguasa. Tetapi permasalahannya dalam mempelajari teknik dari tulang ini sangat sulit. Memiliki beberapa tingkatan yang kemungkinan juga Yuan hanya akan terjebak di peringkat pertama aja. Tetapi jika Yuan bisa melatihnya dengan benar, maka Yuan akan bisa membuka meridian ke-9-nya. Yang hal itu pun membuat Yuan begitu kaget karena ternyata potensi dari tulang naga ini begitu besar. Di sana Yao Yao menyarankan kepada Yuan untuk mengambil harta ini karena harta ini kemungkinan besar memiliki asal yang sama dengan kekuatan naga suci yang sekarang telah menghilang di tubuhnya Yuan. Bahkan Yao Yao juga memiliki firasat bahwasannya naga suci yang dimiliki oleh Yuan merupakan naga yang sama dengan tulang ini. Yuan yang mendengar itu pun jadi teringat dengan masa lalunya, yaitu kekuatan naga sucinya yang telah dicuri oleh dinasti Wu, dan untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali, Yuan pun memutuskan untuk memilih tulang naga ini saja. 你的选择是 龙晶， Lalu Yao Yao juga memberitahu kepada Yuan untuk Yuan bisa membuka inti meridian pertama dari tulang ini. Yuan membutuhkan beberapa barang berharga, yang dimana barang itu hanya 4 saja, tetapi barang itu sangat mahal. Bahkan Yuan juga telah memberitahu kepada ayahnya dan ayahnya begitu sangat kaget dengan keempat barang itu. Tetapi dari salah satu barang tersebut adanya sebuah harta bernama batu hitam yang di sini Yuan disarankan untuk bertemu dengan dinasti Wei karena kemungkinan dinasti Wei memiliki harta tersebut. Kemudian Yuan pun bertanya kepada sang ayah kapan dirinya bisa pergi ke tempat dari dinasti Wei. Tapi belum sempat dijawab karena cerita pun langsung bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.